Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan membahas materi tentang perkembangan singkat psikologi sosial dengan tujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah psikologi sosial. Namun sebelum itu, kami masing-masing anggota akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Yang pertama, saya Magdalena Michelle Kairupan dengan NIM E0212011037. Hai, perkenalkan nama saya Mileni Sri Sukamdana. Perkenalkan, saya Feba Gloria Angelica Lumendo. Perkenalkan, saya Novaldi. Dan saya Inai Salsabila. Sejarah perkembangan psikologi sosial. Awal mula perkembangan psikologi sosial pada tahun 1862 hingga 1945. Awal perkembangan psikologi sosial tahun 1862 hingga 1895. Sejarah psikologi sosial di sini dimulai pada tahun 1870-an oleh para pelajar Eropa dan Amerika Serikat yang datang ke Universitas Leipzig untuk mempelajari penelitian Wundt mengenai komponen pikiran yang sadar. Selanjutnya, pada tahun-tahun pertama 1895 hingga 1935, ilmu psikologi sosial dimulai di Amerika Serikat pada awal abad ke-20. Penelitian atau studi yang dipublikasikan pertama merupakan sebuah eksperimen yang dilakukan oleh Norman Triplett pada tahun 1895 mengenai fenomena fasilitas sosial. Pada tahun 1908, psikologi sosial baru menjadi satu disiplin ilmu yang mandiri. Tahun-tahun 1920 hingga 1930-an. Pada tahun ini, satu indikasi yang dikenal luas membuktikan bahwa psikologi sosial mulai dianggap sah sebagai bagian dasar dari ilmu psikologi pada tahun 1921. Kemudian ada pula tokoh-tokoh yang turut memberikan pengaruh pada perkembangan sejarah psikologi sosial, yaitu Kurt Lewin di tahun 1930-an. Pada tahun-tahun 1936 hingga 1945. Dalam kurun waktu 3 dekade pada abad ke-20, konsep Alport mengenai psikologi sosial baru sebatas riset mendasar dengan sedikit pertimbangan yang diberikan untuk merujuk pada masalah sosial yang spesifik atau masalah yang lebih luas. Peristiwa yang mempunyai dampak besar pada sejarah psikologi sosial adalah era depresi besar di Amerika Serikat serta situasi politik dari sosial di Eropa yang dipicu oleh Perang Dunia II dan Perang Dunia Pertama. Awal mula perkembangan psikologi sosial bagian 2. Pada tahap pertama, masa Perang Dunia Kedua, para psikologi sosial mempelajari teknik persuasi dan propaganda untuk militer Amerika Serikat. Setelahnya, para peneliti menjadi tertarik pada beragam masalah sosial termasuk isu gender dan prasangka rasial. Tahap 2 yaitu perkembangan pesat di tahun 1946 sampai 1969. Ilmuwan Theodor Adorno dan koleganya mempelajari kepribadian pihak otoritas yang menganalisa bagaimana faktor kepribadian yang muncul selama masa kanak-kanak membentuk pribadi dewasa yang patuh dan tidak toleran terhadap minoritas. Tahap ketiga yaitu krisis dan penilaian kembali di tahun 1979 sampai 1984. Bidang psikologi sosial di Amerika mencapai krisis di tahun 1970-an. Walau demikian, bisa dibilang merupakan masa puncak dari sejarah psikologi sosial jika dilihat dari macam-macam topik penelitian yang meluas. Adapun di tahap keempat yaitu perkembangan global di tahun 1985 hingga masa kini. Para peneliti modern lebih tertarik kepada keberagaman fenomena, akan tetapi atribut, kognisi sosial, dan konsep diri mungkin saja merupakan area pertumbuhan yang paling besar. Tahun 1985 terbentuknya ASEAN Association of Social Psychology. Kemudian, perkembangan psikologi sosial di Indonesia. Kemunculan psikologi di Indonesia menjadi awal dari keberadaan psikologi sosial di Indonesia. Diawali dengan munculnya bagian psikologi sosial di Fakultas Psikologi Universitas Indonesia pada tahun 1967.
Kemunculannya di Indonesia bersamaan dengan masa-masa berkembangnya psikologi sosial di dunia. Selanjutnya, pada tahun yang sama, Fakultas Psikologi Universitas Indonesia mengembangkan bagian psikologi sosial yang kemudian melahirkan para peneliti-peneliti awal psikologi sosial di Indonesia. Para peneliti psikologi sosial inilah yang kemudian menelaah kondisi di Indonesia. Selanjutnya adalah perkembangan psikologi sosial. Yang pertama adalah munculnya buku psikologi sosial. Sebagai ilmu empiris yang berdiri sendiri, kelahiran dari psikologi sosial ditandai dengan adanya kemunculan dua buku psikologi sosial, yaitu Introduction to Social Psychology dan Social Psychology. Kedua, menyebarnya alih psikologi di negara barat. Pada masa Perang Dunia Kedua terjadi, banyak ahli-ahli psikologi Amerika Serikat dan Eropa yang terlihat langsung di dalam perang, serta memanfaatkan berbagai pengetahuan dan keterampilan yang dimilikinya dalam psikologi untuk bisa memenangkan peperangan. Selanjutnya adalah perkembangan psikologi terapan. Berdasarkan ide dari Kurt Lewin yang mengembangkan ilmu sosiologi ke hal yang lebih bermanfaat langsung untuk kesejahteraan manusia. Untuk itulah didirikan organisasi Society for the Psychological Study of Social Issues. Terakhir, munculnya beragam topik psikologi sosial. Pada tahun 1970, pakar psikologi sosial mulai mengembangkan topik-topik baru yang berkaitan dengan proses atribusi, diskriminasi jenis kelamin, dan perilaku lingkungan. Selanjutnya, kita masuk pada ruang lingkup psikologi sosial. Chow dan Constanzo membagi ruang lingkup psikologi sosial dalam 3 wilayah, bidang studi berdasarkan berbagai teori dan definisi psikologi sosial dengan objek studi berupa gerak-gerik dan tingkah laku yang timbul dalam konteks sosial dan dalam lingkungan sosial manusia, yaitu pertama, studi tentang pengaruh sosial terhadap proses individu, contohnya tentang persepsi, motivasi, proses belajar, dan atribusi atau sifat. Kedua, studi tentang proses individual bersama misalnya bahasa, sikap sosial, perilaku imitasi atau meniru. Yang ketiga, studi tentang interaksi kelompok seperti kepemimpinan, komunikasi, hubungan kekuasaan, kerjasama, persaingan, dan konflik. Nah, jadi tadi adalah video pemaparan dari kelompok kami mengenai sejarah perkembangan psikologi sosial. Semoga materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat buat semua yang menonton. Kalau ada kritik dan saran yang ingin disampaikan, silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa di-subscribe, dan terima kasih sudah menyaksikan video kami. Sampai jumpa di video selanjutnya.